Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Maulika dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan membuat tugas 1 logika dari sesi 3. 1. Tem merupakan suatu himpunan. Cerita pada dasarnya ada pengertian dan ada himpunannya, dan tidak mungkin ada tem tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Tem merupakan konsep sebagai dasar penalaran, perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya. Tem tersebut dalam penalaran. Tem memiliki banyak jenis, yaitu tem singular. Tem ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Contohnya, Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu. Kemudian tem partikular. Tem ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, tem jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa. Kemudian, tem universal. Tem jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Contohnya, semua orang, setiap warga. Kemudian sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian, dan sesat pikir kemakna gandaan. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, disengaja ataupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat berbisnis dan melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir. Antara lain, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak beragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir. Pengetahuannya yang merangkum contoh. Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai. Berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulannya, seperti perbincangan di atas, itu meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang, sebab mikir dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Kemudian sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata yang bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakna gandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata dalam susunan pikir kategori atau silogisme kategori yang hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjebatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contohnya, kambing hitam adalah hewan lina dijadikan kambing hitam, maka lina juga termasuk hewan kata. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Kemudian sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja ataupun tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh yang terlampau sedikit. Contohnya, banyak diantaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami, itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkan orang Islam yang terlihat Islam dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk keadaan sesat pikir. Berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari logical fallacy. 1. Mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain.
2. Membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. 3. Melakukan cross-check atau memastikan kembali pada orang lain terkait kebenarannya. Logical flagship berbahaya bagi kita karena kita bisa terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogikan juga berbahaya jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Sumber referensi modul ISIP 4211. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.